mengatakan tentang Muhajirin Ansor, kata Nabi, nahnul umara wa antumul wuzara. Lihat dahsyatnya. Ini manfaat buat kita hari ini. Siapapun yang punya keahlian dagang di antara kita, bisnis, dan punya keahlian agraris. Dengan dua hal ini, Rasul kuasai dunia dengan para sahabat. Dua hal ini, perdagangan dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, terhampar indah bak jamrud hijau dan memukau. Tiap jengkal tanah di negeri agraris ini menyimpan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ternilai harganya. Allah telah titipkan bangsa ini kepada rakyat Indonesia. Laut yang kaya, hutan yang kaya, tambang minyak dan emas yang kaya, tanah yang subur, dan amanat undang-undang bahwa kekayaan ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Khalid Tantawi rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang ulama besar dari Suriah yang sudah meninggal rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ke Indonesia sekitar tahun 70 ke Indonesia. Subhanallah, beliau seorang ahli ilmu. Beliau membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, hadis Nabi SAW dengan gambaran yang indah. Beliau sampai katakan, di muka bumi kalau mau surga, di Indonesia tempat. Kita bisa lihat hari ini bersama kita, di sekeliling saya ada tanaman hijau yang luar biasa, padi-padi yang sudah mulai hijau, sudah mulai ada buahnya. Angin bertiup sangat semilir, rasakan dia menyapa kulit kita, tubuh kita. Pematang sawah yang selalu menjadi kisah indah dahulu, ketika anak-anak kecil berlarian di pematang sawah. Amanah besar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesuburan yang dikagumi di seluruh muka bumi. Ternyata mulai ditinggalkan, tanah mulai ditinggalkan, anak muda sudah tidak lagi berminat dengan pertanian. Bahkan pertanian dianggap sebagai sebuah keterbelakangan. Dianggap bahwa kalau anak muda bertani itu gengsinya kurang, sehingga mereka lebih baik bekerja menjadi buruh di negeri-negeri orang. Seharusnya kalau di dunia ini orang cari makanan, harusnya ke sini. Salah kalau kemudian justru negeri ini yang mencari makan keluar, atau kita mengambil makan dari luar. Apa yang tidak bisa tumbuh di negeri ini? Dan bahkan yang orang bilang tanaman padang pasir sekalipun, korma, tin dan sekelilingnya tumbuh di sini, bahkan berbuah di sini. Subhanallah. Maka inilah pekerjaan besar buat kita semuanya, tentang bahwa sudah benar amanah sebesar ini, apalagi nanti kita akan melihat bahwa ternyata ini kalau dikembalikan ke muslimin di Indonesia ini, mereka peduli kembali, maka ini salah satu poin untuk menguasai bumi ini. Pertanian memiliki peran utama dalam kemandirian masyarakat. Inilah penyangga dasar kehidupan manusia, yaitu terpenuhinya pangan. Zaman keemasan Islam pun telah menunjukkan sektor pertanian yang maju dengan pesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ditugasi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki bumi. Ketika dulu bumi ini rusak oleh kezaliman, maka kita bisa melihat dan belajar seutuhnya bahwa Nabi dikelilingi oleh para sahabat beliau terpilih yang secara umum dan besar hanya ada dua. Satu yang kita kenal dengan Muhajirin, yang kedua kita kenal dengan Ansor. Merekalah para ahli pertanian dan para ahli berdagang.
Baik kaum Ansor maupun Muhajirin memiliki kelebihan masing-masing. Namun ternyata kelebihan itu berpadu dengan sangat produktif. Muhajirin adalah orang asli Mekah atau orang yang tinggal di Mekah walaupun bukan asli Mekah. Yang kedua adalah para penolong yang menolong saudaranya hijrah, yaitu yang tinggal di Madinah. Muhajirin Ansor adalah perpaduan yang sangat harmonis, perpaduan yang sangat kokoh di kemudian hari untuk menguasai bumi ini. Muhajirin adalah orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tanah padang pasir yang tandus. Mekah tandus sekali, tidak ada tanah yang bisa ditanami, tidak seperti kita. Karenanya mereka, dan apalagi mereka diberikan Allah SWT sebagai wilayah jalur dagang. Karenanya ketika mereka berdagang, sehingga keahlian masyarakat Mekah, masyarakat Muhajirin adalah dagang. Dan Allah mengabadikan ini dalam surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan rihlatash syita'. Rihlah, kita semua juga tahu arti rihlah hari ini, artinya jalan-jalan. Tapi ternyata jalan-jalannya orang Quraisy adalah dagang. Bahwa orang-orang perdagangan tidak terikat oleh tempat, oleh teritorial. Dia harus di sini mengurusinya, dia justru harus berpergian. Inilah mengapa bahwa ada hikmah penting di balik ini semuanya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dengan para sahabat Mekah ke Madinah, kemudian masyarakat Madinah yang penuh dengan iman itu, mereka ingin berbagi kebun. Kebun ini mereka bagi kepada saudara yang baru datang, tapi oleh Nabi malah ditolak. Kata Nabi, jangan berikan kepada mereka, karena mereka tidak mengerti masalah pertanian. Di Mekah tidak ada pertanian. Silahkan kamu yang mengelola, orang-orang Madinah, hasilnya silahkan dibagi dengan saudara kalian dari Mekah. Pertanian dan perdagangan merupakan hal yang saling terkait dan akan sangat menguntungkan satu dengan lainnya bila kedua hal ini dijalankan sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ansor dan Muhajirin telah berhasil melakukan kedua bidang syariah ini dan sangat tepat bagi pembangunan suatu bangsa. Kaum Ansor dengan keahlian pertanian yang sangat mumpuni dapat memberikan hasil kebun dan pertanian dengan kualitas baik. Sehingga kaum Muhajirin dapat bekerja sama dengan membeli hasil pertanian tersebut dan menjualnya kembali ke kota-kota lain. Maka dengan begitu, kedua kaum ini dapat mengumpulkan pundi-pundi dinar yang digunakan untuk pembangunan kota Madinah dan memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim seluruhnya. Ahlan bi akhi Abdurrahman. Salah seorang pedagang sukses dari kaum Muhajirin adalah Abdurrahman bin Auf. Ia merupakan salah seorang kaum Muhajirin sekaligus asabiqunal awalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam pertama kali di Mekah. Keahlian dagang yang dimilikinya membuat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang sangat kaya raya. Kekayaan yang dimilikinya semakin bertambah seiring dengan infak dan sedekah yang selalu ia keluarkan untuk kepentingan umat Islam. Keuntungan tanpa riba dari perniagaannya yang semakin meningkat tiap harinya tidak membuatnya menjadi kikir. Sebaliknya, ia tidak segan-segan menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia menyumbangkan 4.000 dirham, kemudian 4.000 dinar, 500 ekor kuda perang yang sangat berguna di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ja'far bin Burkan meriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf telah memerdekakan hamba sahaya sebanyak 30 orang tiap harinya, atau sekitar 30.000 jiwa semasa hidupnya sebagai muslim. Beginilah potret perdagangan yang sesuai syariat Islam.
Semakin tinggi laba yang dihasilkan tidak akan membuatnya buta akan kekuasaan Allah. Justru kekayaan itu digunakan untuk mendapatkan pahala Allah sebanyak-banyaknya dengan bersedekah dan berinfak. Adapun orang-orang Ansor adalah para sahabat yang oleh Allah Subhanahu wa taala selain itu juga jalur dagang, tetapi dianugerahi Allah Subhanahu wa taala negeri yang bisa ditanami. Karena kalau kita ke Madinah sampai hari ini kita melihat ada yang padang pasir, ada yang tanah. Yang tanah itu bisa ditanami. Maka orang-orang Ansor, orang Madinah, mereka punya keahlian berdagang. Mereka berdagang, tetapi yang lebih ahli dari itu adalah bertani. Mereka punya wilayah yang bisa ditanami sehingga mereka bertani. Mereka sampai ahli. Nah, kalau kita melihat umpamanya, mari kita lihat level ahli betul. Dan kita melihat ketika muslimin, para mujahid membuka wilayah besar di Irak umpamanya, di Persia, wilayah yang sangat amat subur sekali. Hasil pertaniannya luar biasa di Irak. Maka Muhajirin dan Ansar berjihad. Tentu yang sangat ahli dalam bab ini, panglima-panglima hebat adalah orang-orang Muhajirin di antara yang paling luar biasa. Tapi begitu berhasil ditaklukkan, dibuka, negeri sebesar ini siapa yang mengerti pertaniannya? Orang-orang Ansar. Maka ketika kepemimpinan adalah orang-orang Muhajirin, maka yang mengurus bumi ini yang paham adalah orang-orang Ansar. Orang Ansar sampai punya kemampuan khors namanya. Khors itu mengira-ngira atau menduga-duga kalau buah kurma masih di pohonnya, berapa sok atau berapa kilogram kalau kita, berapa berat buah yang di atas ini. Tidak perlu diturunkan, hanya dilihat gini mereka tahu. Sekian luasnya, maka mereka tinggal melihat, kemudian dicatat, dan mereka tahu berapa total penghasilan tanah Irak itu. Itu akan menentukan nanti banyak hal karena ketahuan itu, dan itu keahlian dimiliki oleh para petani yang memang pengalamannya panjang seperti masyarakat Madinah. Salah satu sosok Ansor yang dermawan dan memiliki kebun yang sangat luas adalah Abu Thalhah radhiyallahu anhu. Sebelum menjadi muslim, ia adalah seorang kafir yang menyembah berhala. Ia adalah petani Ansor yang sangat kaya raya dan terkenal hingga zaman sekarang. Hal ini membuktikan bahwa bidang pertanian tidak menghalangi manusia untuk menjadi kaya di jalan Allah. Bercocok tanam atau bertani dan perniagaan merupakan lapangan pekerjaan halal yang terbukti mendatangkan hasil. Bahkan hingga saat ini pun, kelangsungan hidup manusia terus bergantung kepada hasil pertanian dan perkebunan, serta menemukan cara untuk menjualnya ke pasar-pasar. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berhasil digapai manusia belum mampu menggantikan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu ini. Hasil pertanian selalu menjadi sumber kehidupan umat manusia di bumi. Ada banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuktikan kebesaran alam ciptaannya bagi umat manusia. Salah satunya adalah surat An-Nazi'at ayat 30-33. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Tanyakan pada sejarah negeri ini, Indonesia. Bagaimana Islam sampai ke negeri ini? Jawabannya adalah melalui jalur para pedagang. Mengapa? Inilah yang sebenarnya menjadi rahasia penting mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan agar masyarakat Muhajirin Mekah dahulu tidak meninggalkan perdagangan. Selain untuk penguasaan dunia, tentang dunia perdagangan, perekonomian, selain itu Allah menitipkan Islam ini di punggung para pedagang. Berdagang merupakan suatu aktivitas tukar menukar suatu benda dengan benda lainnya. Menyewakan rumah, gedung dan lain-lain juga termasuk dalam bidang perdagangan dan bisnis.
Namun ternyata bisnis persewaan seperti ini tidak berlaku bagi tanah pertanian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya." Bisnis yang diajarkan Islam bukanlah bisnis kapitalis yang menekan keuangan kaum-kaum yang lebih miskin. Islam mengajarkan umatnya untuk memakmurkan masyarakatnya, membangun wilayahnya, dan melestarikan alamnya. Karena tugasnya memakmurkan, bukan mengeruk kekayaan. Silahkan dilihat hari ini. Alam Indonesia berlubang-lubang di mana-mana. Alamnya mulai rusak. Karena yang datang bukan pemakmur, tapi penjajah. Kalau pemakmur tidak begitu. Silahkan lihat. Masyarakat Muslim, Quraisy umpamanya, ada yang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan seterusnya. Bani Umayyah kelak malah mereka beribu kota di Damaskus di Suriah. Masyarakat Bani Abbasiyah malah beribu kota di Irak, yang dulu wilayah Persia, di Irak, di Baghdad. Bahkan masyarakat Bani Umayyah pergi jauh sampai ke Eropa, di Andalusia. Subhanallah. Mereka di sana tinggal sampai mereka meninggal di sana, dan mereka memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Revolusi hijau yang bergulir sejak abad ke-8 Masehi membuat peradaban Islam menggenggam swasembada pangan. Berbagai jenis tanaman dikembangkan pada masa itu, berhasil diolah menjadi aneka sumber pangan masyarakat. Dunia Islam pada masa itu telah menguasai teknologi pangan yang lebih maju dari peradaban lain, bahkan dengan dunia barat sekalipun. Asupan makanan yang bergizi merupakan salah satu faktor penting bagi penopang kekuatan dan kejayaan dunia Islam. Pada zaman Islam, seni kuliner menempati posisi yang sangat penting. Tepung roti dan gandum merupakan bahan pangan utama yang dikembangkan di negeri-negeri Islam di era-era kekhalifahan Islam. Memasuki abad ke-10 Masehi, kota-kota Islam menjelma menjadi kota metropolitan pada masanya. Indonesia pernah disebut dengan negara agraris. Laut yang menjadi gerbang perdagangan internasional memperkenalkan Indonesia dengan sebutan negara maritim. Kesuburan tanah dan hijaunya alam yang lestari di tiap pulau di Indonesia menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan tanah surga. Di dalam bahasa Arab pertanian disebut dengan al-filaha. Al-filaha literatur dahulu artinya adalah pertanian dan peternakan. Tetapi hari ini al-filaha terbatas pada pertanian. Yang menarik adalah kata al-filaha itu memiliki akar kata fa, lam dan ha. Yang kata al-falah artinya seperti kita mendengar dalam adzan kita, hayya 'alal falah. Mari kita menuju kebahagiaan. Al-falah artinya kebahagiaan. Al-falah juga artinya adalah kemenangan. Subhanallah, seakan ingin diisyaratkan. Mau bahagia, dunia pertanian dunia yang bahagiakan. Bukankah kita senang ada di antara pepohonan, kita nyaman, damai, tenang. Ini adalah dunia yang bahagiakan. Maka aneh kalau kita meninggalkan dunia yang bahagiakan ini. Padahal negeri ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala alam yang subur. Artinya ini adalah kebahagiaan kita. Jangan ditinggalkan. Dan al-falah juga artinya adalah kesuksesan, kemenangan. Maka mau sukses, mau besar negeri ini, mau menang, maka bumi ini mari kita tanam. Karenanya kita di negeri ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahi kedua hal ini. Perdagangan, kita memiliki jalur laut yang dahsyat sebagai jalur perdagangan dari dulu sampai hari ini. Kita harus kembali kita makmurkan laut kita sebagai jalur dagang. Karenanya kuasai dagang. Dan jalur pertanian, karena tanah yang subur ini, air yang selalu ada ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali memasuki wilayah agraria kita dan memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
Rakyat Indonesia sudah sepantasnya bersyukur karena memiliki modal utama dalam kedua bidang ini. Tanah yang subur dan sumber air yang memadai dapat menopang kebutuhan pertanian selama sesama rakyat dan pemerintah mendukung sepenuhnya sektor pertanian ini. Terlebih lagi, jalur maritim Indonesia yang sangat strategis dapat dimanfaatkan bagi perdagangan nasional maupun internasional. Sehingga bukan mimpi lagi bahwa negara Indonesia dapat segera bangkit dan menguasai perekonomian dunia dengan dua bidang pekerjaan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Pertanian dan perdagangan, seperti kaum Ansor dan kaum Muhajirin dahulu menguasai dunia. Gabungan kedua-duanya, pertanian dengan perdagangan, yang kedua-duanya ada di negeri ini, memberikan harapan besar bahwa negeri ini akan kembali bisa meraih kebahagiaannya, meraih kemakmurannya, bahkan kelak kebangkitan bisa dari negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil kembali wilayah lautnya dengan perdagangannya dan tanah suburnya untuk kita tanami bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan memberikan kepada kita cahayanya untuk makmurkan buminya ini.